محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai hukmu salati sahibil jabirah. Ulang sedikit lagi ya, di atas ya. Bacaannya hukmu salati sahibil jabirah, halaman 153 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu salati sahibil jabirati min nahiyatil qada'i fihi tafsilun al-awwalu idza kana as-satiru al-jabiratu fi 'udwin min a'dha'it tayammumi al-wajhi awil yadaini yajibu alaihi al-qada'u mutlaqan. الثاني وإذا كان في غير أعضاء التيمم فننظر الأول إذا كان الساتر بقدر الجرح فيجب عليه أن يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الساتر بالتراب ويكون المسح ندبا بالتراب لا واجبا ولا قضاء عليه مطلقا. الثاني وإذا أخذ الساتر من الصحيح قدرا
ففيه تفصيل الألف إذا أخذ من الصحيح قدر الاستمساك ووضعه على طهارة فلا يجب عليه القضاء كذاك الباء وإذا أخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ووضعه على غير طهارة أو أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك سواء أو وضعه على طهارة أم لا فيجب عليه القضاء في كلتا الحالتين وقد جمع هذا التفصيل بعضهم فقال ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزيد عن قدرها فأعيدي ومطلقا وهو بوجه أو يدي وأما إذا لم يكن على الجرح ساتر فيجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم ولا قضاء عليه مطلقا ولو كان في أعضاء التيمم واختار الإمام النووي في مجموعه قول المزني وهو أنه لا قضاء على صاحب الجبيرة مطلقا لأن كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مع خلل لا يجب قضاؤها حيث أنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu salatil jabirati. Hukum salat orang yang disebut dengan sahibul jabirah, orang yang pakai gib, orang yang pakai perban, orang yang pakai tansoplas, orang yang pakai handiplas, disebut dengan sahibul jabirah. Hukum min nahiyatil qada'i. Salat fardunya, mengqadanya bagaimana hukumnya? Fihi tafsilun. Pada hukum salat orang yang disebut dengan sahibul jabirah, ditinjau dari segi qadanya, ada rincian hukumnya. Al-awwalu, yang pertama, idza kana satiru al-jabiratu fi udwin min a'dha'it tayammumi. Apabila penutup, maksudnya jabirahnya, perban, gib, santoplas, handiplas, adanya di salah satu dari anggota-anggota tayammum, al-wajhi awil yadaini, wajah atau dua tangan, yajibu alaihi al-qada'u mutlaqan, wajib atas orang tersebut mengqada salat fardunya secara mutlak. Jadi kalau seandainya kita pakai perban, kita pakai tansoplas, kita pakai handiplas, adanya di anggota tayammum, yaitu wajah dan dua tangan. Misalnya kita pakai perban, pakai tansoplas di muka, kan muka termasuk anggota apa ini? Tayammum. Kemudian kita wudu, tayammum yang merupakan kewajiban daripada orang yang memakai al-jabirah. Selesai sholat yang fardu, maghrib misalnya, kemudian isya, sampai 3 waktu sampai subuh masih menggunakan perban. Sementara perbannya, tansoplasnya ini ada di muka, dan muka ini termasuk daripada anggota tayammum. Maka hukum sholat nanti setelah kita sudah buka tansoplasnya, buka perbannya, hukumnya wajib untuk diqadha. Maghribnya wajib diqadha, isya'nya wajib diqadha, sampai subuhnya pun wajib diqadha. Kenapa demikian? Karena perbannya, tansoplasnya ada di anggota apa itu? Tayammum, yaitu wajah atau kedua tangan. Jelas ya? Jadi kalau jabirahnya, perbannya, gibnya, tansoplasnya, handiplasnya ada di anggota tayammum, wajah atau dua tangan, maka sholat yang fardunya hukumnya wajib diqadha secara mutlak. Yang kedua, atsani, wa idza kana fi ghairi a'dha'it tayammumi fananzuru. Dan apabila jabirahnya, perbannya, gibnya, tansoplasnya, handiplasnya adanya di selain anggota tayammum, berarti selain daripada muka dan dua tangan, selain itu, ini bagaimana hukum untuk mengqadha salat yang fardunya? Fananzuru, maka kita perhatikan, kita lihat. Al-awwalu, yang pertama, idza kana satiru biqadril jurhi. Apabila perbannya, tansoplasnya, handiplasnya sekedar lukanya, jadi lukanya 1 cm, kemudian perbannya pun sama 1 cm juga, jadi antara perban dengan luka sama, tidak lebih sama sekali. Ini bagaimana hukumnya? Misalnya adanya di kaki, kan kaki bukan anggota apa? Tayammum. Ini bagaimana hukumnya? Fayajibu alaihi an yaghsila jami'as sahihi. Yang pertama, wajib atas orang tersebut untuk membasuh semua bagian yang sehat. Kakinya, pas mata kaki ada luka, dipakein tansoplas, lukanya sebesar, tansoplasnya sebesar luka yang ada. Maka kewajiban ini orang yang pertama, dia basuh semua bagian-bagian kaki yang apa? Yang sehat, pakai air biasa itu. Jadi bagian-bagian kaki yang sehat dia basuh menggunakan apa? Menggunakan air. Kan berarti masih ada hadas di mana itu?
Di mata kaki yang ada lukanya dipakein apa? Pakaian tansoplas, pakaian perban, pakai handiplas. Ini bagaimana? Kewajiban yang kedua, wa yatayammama 'anil jarihi. Dia bertayamum dari luka yang dipakein perban, tansoplas atau handiplas. Jadi sama dua kerjaan ya. Shahibul jabirah adalah kerjaannya, kewajibannya dua. Yang pertama berwudu, yang kedua adalah bertayamum. Sama dengan mandi hadas. Silahkan antum mau mandi hadas dulu baru kemudian tayamum, atau tayamum dulu kemudian mandi hadas. Afdalnya tayamum dulu baru kemudian mandi hadas. Tujuannya agar mandi hadasnya menghilangkan apa? Debu atau tanah yang dipergunakan tadi untuk tayamum. Sama dengan berwudu. Silahkan mau berwudu dulu, basuh bagian yang sehatnya menggunakan air wudu, baru kemudian bertayamum, atau sebaliknya. Silahkan tayamum terlebih dahulu, baru kemudian berwudu. Mana afdalnya? Sama dengan mandi hadas. Tayamum terlebih dahulu, baru kemudian kita berwudu. Tujuannya apa? Agar wudunya menghilangkan bekas daripada apa? Tanah atau debu yang tadi dipakai untuk tayamum. Jadi kewajibannya tadi, kalau seandainya memang perbannya ada di anggota selain anggota tayamum, tadi contohnya kaki, kemudian perbannya adalah sesuai dengan ukuran apanya? Lukanya itu tidak lebih sama sekali. Maka kewajiban orang tersebut yang pertama, tadi contoh di kaki, mata kaki kita ada luka, kemudian dipakein tansoplas, handiplas, perban, pas lukanya tidak lebih sama sekali, maka kewajiban kita yang pertama adalah berwudu. Kita basuh seperti biasa anggota yang apa? Yang sehat. Kemudian kan masih ada lukanya yang dipakein perban, berarti masih ada apanya itu? Hadasnya itu. Nah, untuk mengangkat hadasnya ada kewajiban yang kedua, yaitu apa tadi? Tayamum. Jangan lupa itu. Perbannya dipakein apa itu? Diusapin apa? Dipakein air. Itu hukumnya wajib. Perbannya jangan lupa diusapin dengan menggunakan air. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang yang pakai perban, pakai tansoplas, pakai handiplas, jangan lupa pas wudunya di atas perbannya diusapin menggunakan apa? Menggunakan air. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi kewajibannya dua. Yang pertama, basuh bagian yang sehatnya. Yang kedua, tayamum untuk bagian yang apanya? Yang lukanya dipakaikan perban. Yang ketiga, wa yamsaha 'alas satiri biturabi. Dia sapu di atas gipnya, perbannya, santoplasnya, handiplasnya dengan menggunakan tanah. Bagaimana hukum sapuan menggunakan tanah? Kan tadi kalau sapuan menggunakan air hukumnya dia apa? Hukumnya wajib. Jadi jangan lupa kalau pakai perban, pakai gip, tansoplas, handiplas, sapu bagian atas perbannya, tansoplasnya, handiplasnya menggunakan apa? Air. Itu hukumnya wajib. Nah, sekarang ada kerjaan yang ketiga, yaitu tadi apa? Menyapu di atas perban, di atas gip, handoplas menggunakan apa? Menggunakan tanah. Ini bagaimana hukumnya? Wa yakunul mashu nadban biturabi la wajiban. Menyapunya menggunakan tanah hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Jadi yang wajib menyapu di atas perban gip menggunakan tadi apa? Menggunakan air. Sementara menggunakan tanah hukumnya tadi hukumnya sunnah. Kemudian bagaimana hukum mengqadha salat fardunya? Pada kasus yang pertama ini, bagian yang pertama dari yang kedua, wala qada'a alaihi mutlaqan, maka orang ini tidak ada kewajiban untuk mengqadha salatnya secara mutlak. Jelas ya? Ulang lagi. Pada masalah yang pertama, jabirah. Jabirahnya, perbannya, gipnya, tansoplasnya, handiplasnya ada di mana? Yang pertama, anggota tayamum, wajah atau di mana? Atau dua tangan. Maka kewajibannya sama. Orang yang mengenakan al-jabirah sama. Pertama, kewajibannya adalah dia mesti berwudu. Yang kedua, mesti apa? Bertayamum. Jangan lupa itu. Sapu pada di atas perbannya, jabirahnya menggunakan apa? Menggunakan air. Kemudian
Bagaimana hukum kewajiban untuk mengqadha salat yang fardunya? Hukumnya apa? Hukumnya wajib mengqadhanya secara mutlak pada masalah yang pertama ini. Masalah yang kedua, jabirahnya, perbannya, tansoplasnya, handiplasnya ada di anggota selain apa? Tayamum. Kemudian perbannya ini hanya sebesar apanya? Lukanya saja. Maka kewajiban yang pertama dia harus apa? Dia berwudu, dia sapu, dia basuh pada bagian apa? Yang sehat. Yang kedua, bertayamum menggunakan tanah. Kemudian yang ketiga, sunnahnya apa? Menyapu perbannya, santoplasnya, handiplasnya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Menggunakan air hukumnya wajib. Jangan lupa itu pada masalah menyapu di atas perban menggunakan air karena hukumnya wajib. Dan sholatnya sama sekali tidak ada kewajiban apa? Untuk diqadha secara mutlak. Jelas ya? Yang kedua, wa idza akhadha as-satiru minas sahihi qadran fa fihi tafsilun. Dan apabila perbannya, tansoplasnya, gipnya, handiplasnya mengambil dari bagian yang sehat qadran, ada beberapa kadar, fa fihi tafsilun, maka pada masalah ini ada beberapa rincian hukumnya. Jadi perbannya, tansoplasnya, handiplasnya mengambil bagian yang sehat. Kalau tadi kan enggak. Kalau tadi perbannya, gipnya, tansoplasnya hanya sebesar apanya? Lukanya. Nah kalau sekarang perban yang dipakai, gip yang dipakai, tansoplas, handiplas mengambil bagian yang apa? Yang sehat. Ini bagaimana rincian hukumnya? Al-alifu A. Bahasa kita A. Kalau alif dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah A. A, idza akhadha minas sahihi qadral istimsaki. Apabila perbannya, gipnya, tansoplasnya, handiplasnya mengambil bagian yang sehat, qadral istimsaki, hanya sekedar untuk memegang saja. Hanya sekedar untuk memegang saja. Kalau tansoplas merekat saja. Wa wada'ahu ala taharatin, dan orang tersebut meletakkan gipnya, tansoplasnya, handiplasnya dalam kondisi suci, berwudu. Bagaimana hukum kewajiban untuk mengqadha salat yang fardunya? Fala yajibu alaihi alqada'u kadzaka, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mengqadha salatnya. Jelas ya? Jadi kalau seandainya ada gip, ada perban, tansoplas, handiplas, dia mengambil bagian yang sehat tapi hanya sekedar untuk apa? Memegang doang. Tansoplasnya dilebihin untuk sebagai perekat biar dia nggak copot. Seperti itu. Sedikit doang diambilnya. Kemudian diletakkannya dalam kondisi apa? Berwudu, suci dia. Pas dia berwudu selesai, kemudian dia ada koreng, misal di tangan atau di kaki atau pada anggota-anggota yang lainnya, di selain daripada muka dan selain daripada tangan, di kakinya. Kemudian yang diambil dari bagian yang sehat hanya sekedar untuk apa? Memegang saja. Letakkannya dalam kondisi apa? Berwudu. Maka orang tersebut tidak ada sama sekali kewajiban untuk mengqadha kewajiban sholat fardunya. Jelas ya? Jadi masalah yang pertama, yang A, dia ambil perban, dia ambil tansoplas, kemudian ditaruh di lukanya, lebih sedikit doang, sekedar memegang daripada bagian anggota yang dia punya, kakinya misalnya, biar nggak terlepas. Kemudian waktu naroknya dalam kondisi apa? Berwudu, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadha salatnya sama sekali. Jelas ya? Yang B, wa idza akhadha minas sahihi qadral istimsaki faqat. Jadi ingetin, masalah yang pertama tadi, yang A ini ditaruh, diletakkan perbannya melebihi bagian yang apa?
Yang luka, yang sakit, tetapi hanya sekedar untuk apa? Memegang saja, merekat saja. Diletakkannya dalam kondisi apa? Berwudu, suci. Maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha salat yang fardunya. Yang kedua, yang B, wa idza akhadha minas sahihi qadral istimsaki faqat, apabila perbannya, tansoplasnya, gipnya, handiplasnya mengambil bagian yang sehat sekedar memegang saja, wa wada'ahu ala ghairi taharatin, dan dia meletakkannya dalam kondisi tidak suci. Jadi kalau yang pertama dalam kondisi apa? Suci, berwudu. Kalau yang kedua enggak, diletakkannya dalam kondisi tidak suci. Au akhadha minas sahihi, atau perbannya, gipnya, tansoplasnya mengambil bagian yang sehat ziyadatan ala qadril istimsaki, melebihi atas kadar untuk memegang, melebihin, kebanyakan kebanyakan ngambilnya bagian yang sehat dari perban yang diletakkan pada anggota-anggota yang tadi ada lukanya. Sawaun awada'ahu ala taharatin amla, baik ia meletakkannya dalam kondisi suci atau tidak. Bagaimana hukumnya ini pada masalah yang B? Fayajibu alaihil qada'u fi kiltal halataini, maka wajib orang tersebut untuk mengqadha salat yang fardu pada dua keadaan di atas. Ulang lagi. Ada orang luka, kemudian dipakein apa? Pakaiin perban, dipakein gip. Gipnya itu melebihi dari bagian apa? Bagian yang sehat, sekedar mengambil, memegang saja. Kemudian diletakkannya dalam kondisi apa? Tidak berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua, perbannya, gipnya, diletakkannya melebihi dari kadar untuk memegang bagian yang sehat, lebih. Bukannya sekedar megang doang, bahkan lebih. Perbannya, tansoplasnya, handiplasnya melebihi. Bukan memegang saja, bukan jadi mereras saja, melebihi bagian itu. Kemudian letakkannya mau dalam kondisi suci atau tidak, maka pada masalah kedua tersebut hukum salatnya wajib untuk diapakan? Wajib untuk diqadha. Jadi masalah yang pertama, perbannya hanya sekedar dari mengambil bagian yang sehat, sekedar apa? Untuk memegang atau mempererat saja daripada tansoplasnya, handiplasnya, dan diletakkannya dalam kondisi apa? Dalam keadaan suci atau berwudu, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha salatnya. Yang B tadi, gipnya, perbannya, tansoplasnya mengambil bagian dari yang apa? Yang sehat, sekedar untuk memegang. Kemudian diletakkannya dalam kondisi tidak apa? Maka ini orang kewajiban sholatnya hukumnya apa? Hukumnya wajib untuk mengqadha sholatnya. Atau yang kedua, B yang kedua, perbannya, gipnya mengambil bagian yang sehat, sekedar melebihi, sekedar untuk apa? Memegang, mempereratnya, kemudian diletakkannya dalam kondisi suci atau tidak, maka masalah ini pun sama. Orang tersebut ada kewajiban untuk apa? Untuk mengqadha salatnya. Jelas ya? Ulang lagi. Kalau seandainya perbannya, gipnya di anggota tayammum, yaitu wajah atau mana? Kedua tangan, maka orang tersebut wajib untuk apa? Mengqadha salat yang fardu secara mutlak. Yang kedua, kalau seandainya perbannya, gipnya, tansoplasnya, handiplasnya adanya di mana? Selain daripada anggota tayammum. Lihat, kalau seandainya perbannya sekedar luka yang ada, maka kewajiban orang tersebut yang pertama tadi apa? Membasuh bagian yang sehat. Yang kedua, bertayamum untuk bagian lukanya. Yang ketiga, sunnah untuk menyapukan bagian perbannya menggunakan apa? Tanah. Sementara menggunakan kain hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian sholatnya tidak ada kewajiban sama sekali untuk apa? Untuk diqadhanya. Yang kedua, perbannya, gipnya mengambil bagian dari yang sehat. Di sini ada rincian hukumnya. Yang pertama, yang A, apabila perbannya mengambil bagian yang sehat hanya sekedar untuk apa tadi?
sebagai perekat doang, memegang doang, maka kemudian letakkannya dalam kondisi apa tadi? Berwudu suci, maka ini orang tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha salat fardunya. Yang kedua, yang B, kalau perbannya gib, tansoplas, handiplasnya mengambil bagian yang sehat sekedar untuk sebagai perekat atau sebagai untuk apa? Memegang. Kemudian diletakkannya dalam kondisi apa? Maka ini orang hukumnya apa? Wajib untuk mengqadha salat yang fardunya. Atau B yang kedua, perbannya mengambil bagian dari yang sehat lebih dari kadar untuk sebagai perekat atau untuk apa? Memegang daripada bagian lukanya. Mau diletakkan dalam kondisi apa tadi? Suci atau tidak, tetap orang tersebut nanti ada kewajiban untuk apa? Jelas ya? Ini masalah pada al-jabirah, sahibil jabirah. Pada masalah yang kedua, dia punya jabirahnya, perbannya diletakkan pada selain anggota tayammum. Waqad jama'a hadha tafsila ba'duhum faqala wala tu'id was-satru qadrul illah au qadrul istimsaki fit taharah wa in yazid an qadriha fa'idi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Keterangan tadi udah di atas. Wa amma idza lam yakun alal jurhi satirun, adapun apabila tidak ada perban, gib, tansoplas, handiplas di atas lukanya. Kan tadi bicaranya di atas perban kita, di atas luka kita ada apa? Ada perban, ada tansoplas, ada gib, ada handiplas. Nah sekarang bicaranya ini orang lukanya ngablak, nggak diapain? Nggak dibungkus, nggak diperban, nggak pakai tansoplas, nggak pakai handiplas. Ini bagaimana hukumnya? Fayajibu alaihi an yaghsila sahiha. Yang pertama, wajib atas orang tersebut untuk membasuh bagian yang sehatnya. Yang kedua, wa yatayammama, dan wajib bertayammum. Sama dua kali apa itu? Kerjaan. Karena bagian lukanya nggak boleh kena apa? Nggak boleh kena air. Pas dia ke dokter bilang ini diperbolehkan nggak pakai perban, tapi jangan sampai kena apa? Kena air. Maka orang ini kerjaannya dua. Yang pertama, dia berwudu basuh seperti biasa untuk bagian yang apa? Yang sehat. Untuk lukanya dia wajib untuk apa? Bertayammum. Wala qadha alaihi mutlaqan, dan orang tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat yang fardu secara mutlak, walau kana fi a'dha'i tayammum, sekalipun lukanya, perbannya, gibnya ada di anggota tayammum. Beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya dipakai apa? Dibungkus pakai perban. Kalau ini ngablak, kagak, sama sekali nggak pakai tansoplas, handiplas, perban. Tapi kewajibannya sama dua. Pertama kewajibannya wudu, kemudian yang kedua apa tadi? Tayammum. Tapi ini orang tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha salatnya, sekalipun lukanya ada di mana? Di anggota tayammum, yaitu muka atau kedua tangan. Jelas ya? Diingetin tuh. Kalau kita pas kejadian luka seperti itu, wah ini udah tahu ini seperti ini masalah ini. Nah, alhamdulillah untungnya ini terakhir nih. Ini untung nih, hadiah buat yang ngaji nih. Untungnya nih, kan tadi kita pusing tadi tuh, ada qadha, ada kagak gitu lah itu. Ada masalah qadha, ada yang apa? Ada yang kagak. Nah, ini untung yang terakhir, alhamdulillah ini. Wa khatara al-Imam an-Nawawi fi majmu'ihi qaul al-Muzani, maka al-Imam an-Nawawi rahimahullah, beliau memilih pada kitab majmu' beliau qaul al-Muzani, pendapat daripada al-Imam al-Muzani, murid langsung daripada al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya ada 5, 2 yang masyhur, yang populer. Yang pertama al-Imam al-Buwaiti, yang kedua al-Imam al-Muzani radhiyallahu anhuma. Ini keduanya adalah murid yang meneruskan dakwah daripada al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Jadi Imam Syafi'i punya murid 2. Yang pertama al-Imam al-Buwaiti pakai tha, yang kedua al-Imam al-Muzani. Kedua-duanya merupakan penerus dakwah daripada al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dan penolong madhab daripada al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Jadi al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah, beliau dalam kitab Majmu' memilih pendapat daripada al-Imam al-Muzani.
Jadi sekali lagi, Al-Imam Al-Muzani merupakan murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada 5 murid beliau, tapi yang masyhur ada 2. Yang pertama Al-Imam Al-Buwaiti, yang kedua Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu anhuma. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi memilih dalam kitab Majmu' beliau dipilih pendapat daripada Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu anhu. Bagaimana pendapat daripada Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu an? Wa huwa, yaitu annahu la qada'a ala sahibil jabirati mutlaqan, bahwasanya tidak ada kewajiban mengqadha atas orang yang pakai perban, gip, tansoplas, handiplas secara mutlak. Pokoknya nggak ada kewajiban. Mau perbannya di mana nggak ada apa. Ini untung, alhamdulillah. Ini kan tadi kan ribet tuh. Kalau ditaruh di anggota tayamum maka tidak ada apa. Terus kemudian kalau gipnya, perbannya lebih daripada lukanya, ribet rinciannya itu. Nah ini alhamdulillah pendapat yang terakhir daripada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah boleh diamalkan. Bahwasanya beliau mengambil pendapat daripada siapa? Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu an. Kalau kita pakai perban, tansoplas, handiplas, udah wudu seperti biasa. Kemudian juga tayamum seperti biasa. Ini ada pendapat daripada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada qadha sama sekali, tidak ada kewajiban mengqadha sama sekali atas orang yang memakai jabirah secara mutlak. Alhamdulillah tuh ya. Jadi kita pakai perban, pakai tansoplas, handiplas, yang penting kewajiban 2. Yang pertama wudu, yang kedua adalah tayamum. Ingat juga bagian perbannya dipakai apa? Dipakein air, hukumnya apa? Wajib diusapin, sunnah dipakein apa? Pakein tanah. Tapi ingat ini, ada hadiah buat yang ngaji dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu, bahwasanya tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat yang fardu bagi orang yang menggunakan apa? Al-jabirah. Al-jabirah perban, gip, tansoplas atau handiplas. Kenapa demikian? Li'anna kulla salatin wajabat fil waqti, karena setiap salat itu wajib di waktunya. Wa in kanat ma'a khalalin, sekalipun dia itu ada kekurangan. La yajibu qada'uha, tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Haitu annahu adda wazifatal waqti, sekira-kira ini orang telah menunaikan kewajiban daripada waktu sholat yang ada. Kan udah dikerjain maghribnya, sekalipun tadi pakai apa tuh? Pakai perban. Maghrib udah dikerjain, isya udah dikerjain. Maka pendapat daripada Imam Al-Muzani rahimahullah, dia mengatakan sekalipun ada kekurangannya, tetap tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk apa? Untuk mengqadha salat yang fardu yang telah dikerjakan, sekalipun dia menggunakan jabirah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ada pendapat daripada Imam Al-Muzani radhiyallahu an. Bolehkah diamalin? Boleh, tapi jangan dibantah kalau seandainya ada orang yang ambilnya pertama tadi tuh, yang ribet tuh. Kalau ini, kalau itu, nanti qadha, nanti enggak, demikian. Silahkan, diperbolehkan. Tapi alhamdulillah ada pendapat daripada Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu an, orang yang memakai jabirah atau sahibul jabirah tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengqadha salat yang fardu secara mutlak. Jelas ya? Wa innama yajibul qada'u, hanya saja kewajiban mengqadanya bi amrin jadidin, dengan perkara yang baru. Walam yathbut fihi syai'un, dan tidak ada, kan yang baru nggak ada. Salatnya udah diapain? Udah dikerjain, maghribnya udah dikerjain, isya udah dikerjain, nggak ada yang baru, semua sudah ditunaikan. Bal thabata khilafu, bahkan tetaplah khilafnya, perbedaannya. Makanya Al-Imam Al-Muzani berpendapat bahwasanya orang yang menggunakan jabirah perban kalau sudah sholat maka tidak ada kewajiban apa? Untuk mengqadha salatnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada sedikit tambahan ya. Tambahan bagi orang yang nikahnya sudah atau belum. Misalnya ada orang yang nikah udah hamil duluan gitu ya bahasanya ya. Udah tekdung gitu, udah hamil duluan. Ini bagaimana hukumnya ini? Bagi orang yang sudah nikahnya itu hamil duluan. Hamil di luar apa? Di luar nikah.
Bagaimana hukum daripada anaknya itu masalah itu. Kalau seandainya yang pertama, kalau seandainya orang sudah nikah, sudah menikah, mau kandungannya 3 bulan, mau kandungannya 4 bulan, jadi hamilnya di luar apa? Nikah. Kemudian dia nikah, maka dalam kondisi yang demikian, orang tersebut kewajiban nikahnya hanya 1 kali saja. Itu pertama. Jadi tidak ada kewajiban untuk diapakan? Untuk diulang pernikahannya. Jadi habis lahir ini anak jangan diulang lagi, karena nikah yang pertama udah apa? Udah sah hukumnya. Jadi tidak ada pengulangan nikah sama sekali bagi orang yang udah hamil duluan di luar pernikahan yang benar, yang sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah pada masalah anaknya. Ini bagaimana hukum anaknya untuk dapat dinisbahkan kepada ayahnya, binnya bin ayahnya, binnya bin ayahnya, atau bintinya binti ayahnya. Ini bagaimana hukumnya? Maka dalam fatwa Al-Imam Ibnu Ziyad radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya, dalam fatwa Ibnu Ziyad radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang sudah hamil duluan, kemudian dia menikah secara syara, mau hamilnya udah 2 bulan atau 3 bulan, yang penting setelah dia sudah akad nikah secara syara, secara hukum agama, lahirnya ini anak, jarak dari akad nikah sampai lahir ini anak mencapai 6 bulan 2 detik. Kenapa demikian? Kok mesti 6 bulan 2 detik? Dikarenakan paling kurang kehamilan itu adalah sittatu ashhurin wa lahzatani. Paling kurang kehamilan adalah 6 bulan 2 detik. Jadi paling kurang usia kandungan hamil seorang perempuan adalah 6 bulan 2 detik. Paling banyaknya berapa? Wa aktsaruhu zamanan arba'u sinina. Paling banyaknya itu adalah sampai 4 tahun. Jadi perempuan yang hamil kebo tuh, lama bunting gak keluar-keluar, gak apa-apa, gak masalah. 4 tahun, paling lama 4 tahun. Paling cepat tadi berapa? 6 bulan 2 detik. Makanya menjadi ukuran orang perempuan yang hamil di luar nikah, kemudian nikah secara syara, ukuran ini anak lahir sebagai anak yang dapat dinisbahkan kepada ayahnya, bin ayahnya, binti ayahnya, ukurannya adalah aqallul hamli, hamil yang paling apa? Yang paling minim berapa tadi? 6 bulan 2 detik. Jadi kalau seandainya misalnya ini perempuan hamil di luar nikah 2 bulan, udah akad nikah secara syara, kemudian lahir 9 bulan. Berapa bulan tuh? Berapa bulan? 7 bulan. Berarti dari akad nikah udah hamil duluan, udah 2 bulan. Kemudian nikah 2 bulan tuh. Pas lahirnya 9 bulan, berarti berapa bulan tuh? 7 bulan. 7 bulan berarti lebih dari 6 bulan 2 detik. Maka ini anak dapat dinisbahkan kepada siapa? Ayahnya, bin ayahnya, binti ayahnya. Alhamdulillah. Ini yang pertama ini. Kalau seandainya yang kedua, ada orang perempuan hamil di luar nikah, kemudian usia kandungannya udah 4 bulan, lahir 9 bulan. Berapa bulan tuh? 5 bulan. Maka ini anak mau laki mau perempuan tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, bukan bin ayahnya, bukan binti ayahnya. Ingetin tuh, kalau dinisbahkan kepada ayahnya, bin ayahnya atau binti ayahnya adalah jaraknya itu dari akad nikah sampai lahir ini anak 6 bulan 2 detik. Masalah yang berikutnya, apakah diperbolehkan untuk dinikahkan kalau lahirnya perempuan atau lahirnya laki? Apakah diperbolehkan untuk dinikahkan? Yang pertama itu perempuan. Apakah diperbolehkan dikawinin oleh yang bukan bapaknya? Ingetin tadi itu, ini bukan bapaknya. Sekalipun dia bilang ini air mani saya, maaf, sekalipun dia bilang tadi apa? Ini sperma saya, ini air mani saya. Konsekuensi pada masalah orang yang mengeluarkan air mani dimasukkan ke dalam rahim perempuan dalam keadaan zina itu berbeda dengan masalah nikah. Kalau dalam masalah zina, maka tadi konsekuensi hukumnya
Maka kalau seandainya jarak dari akad nikah sampai lahir ini anak kurang dari 6 bulan 2 detik, maka dihukumkan ini anak tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, bukan bin ayahnya, bukan binti ayahnya. Jelas ya? Kemudian bagaimana hukumnya kalau lahir ini anak perempuan? Apakah bapaknya itu yang katanya bapaknya, bukan padahal ya. Jadi air mani zina itu tidak dapat dinisbahkan kepada siapa tadi? Ayahnya, bapaknya. Dia bukan bapaknya. Bagaimana hukum menikahkannya? Hukum menikahkan diperbolehkan tapi makruh. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, si laki-laki tadi yang mengeluarkan air sperma dalam kondisi berzina, maka dia diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan tadi. Bukan anaknya, bukan. Anak perempuan tadi, tapi hukumnya apa? Makruh. Boleh tapi hukumnya makruh. Kenapa demikian? Diperbolehkan karena ini anak keluar dari laki-laki tersebut masih dalam kondisi air mani yang hina. Lain halnya apabila yang lahirnya laki-laki. Apakah diperbolehkan ibunya menikahinya? Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Kok nggak boleh ibunya menikahkan? Karena ini anak keluar dari, maaf, kemaluan ibunya sudah berupa insanun kamil, sudah berupa manusia apa? Manusia yang sempurna. Jadi beda pada masalah anak perempuan dikawinkan oleh si laki-laki ini, sekalipun air mani dia. Anak perempuan, sperma keluar dari laki-laki ini masih berupa apa? Masih berupa air mani yang apa? Yang hina. Sementara pada masalah anak laki ini keluar dari kemaluan perempuan tersebut sudah menjadi apa? Manusia yang apa? Yang sempurna. Ada kaitannya pada masalah zakat fitrah. Jadi anak yang memang lahirnya kurang dari 6 bulan 2 detik tadi tidak dapat dinisbahkan kepada bapaknya, ayahnya, bukan bin bapaknya, bukan binti bapaknya, tapi disebut dengan anak ibu. Jadi anak siapa? Anak ibu. Kok anak ibu? Iya. Nanti kaitannya pada masalah zakat fitrah. Yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah ibunya. Karena dialah sebagai apa tadi? Sebagai anak ibunya. Maka ibunya lah yang ada kewajiban untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Masalah yang berikutnya, bagaimana hukum tadi si laki-laki ini yang dia mengaku ini air mani saya, tetapi ini anak perempuan lahirnya kurang dari berapa tadi? 6 bulan 2 detik. Kurang dari 6 bulan 2 detik tidak dapat dinisbahkan kepadanya. Bukan anak perempuannya, bukan. Kemudian yang anak udah gede, udah besar, dewasa, pengen apa? Pengen nikah. Maka yang menjadi wali bukan laki-laki yang tadi. Kenapa demikian? Karena dia bukan siapanya? Bukan ayahnya, bukan bapaknya. Bukan ayahnya, bukan bapaknya, maka nanti walinya adalah wali hakim. Ini hal harus diinformasikan. Harus diinformasikan kepada siapa? Kepada calon mempelai lakinya. Calon suaminya bilangin, ini anak begini masalahnya, dulunya hamil di luar apa? Di luar nikah. Ini bukan ayahnya, ini bukan bapaknya. Dia nggak bisa jadi apa? Jadi wali. Maka harus mengangkat wali hakim. Ini harus diinformasikan. Ini pada masalah apa? Pada masalah orang perempuan yang hamil di luar apa? Di luar nikah. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau perempuan nggak dapat warisan, si laki-laki tadi nggak dapat mewariskan kepada ini anak perempuan, sebaliknya sama demikian. Kalau laki-laki dapat dari ibunya, kalau laki-laki dapat dari ibunya, ibunya dapat warisan dari laki-laki yang merupakan anaknya,
juga anak laki-laki ini bisa mewariskan untuk ibunya, demikian. Jadi kalau perempuan sama sekali tidak dapat warisan dari siapa tadi? Laki-laki yang sudah menaruh air sperma seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wasam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarri bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati dakhilni bidari iqamati alaihim minal maula salatu wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.